wabarakatuh. Baik, pagi ini kita akan melakukan perkuliahan legal opinion secara online dengan kegiatan mempresentasikan tugas terkait dengan interpretasi dan konstruksi hukum ya. Tadi saya sudah koordinasi dengan Mbak Nisa terkait dengan teknis agar tidak perlu pengulangan, maka nanti satu kelompok mempresentasikan jawaban satu saja. Jadi misalnya kelompok satu presentasi nomor satu gitu ya, dan seterusnya. Dan untuk itu nanti dibutuhkan moderator ya. Maaf sebenarnya suaranya agak keras. Baik, kita mulai dulu dengan bacaan Al-Fatihah. Karena yang join masih 27, terpaksa harus diabsen ya. Ahmad Bayi Hakim Aksan, Ahmad Wafiri, Akbar Putra Ramadan, A'la, Hadir Bu. Alvina Rahmaria, Hadir Bu. Amanda Putri, Hadir Bu. Anissa Sulistia, Hadir Bu. Anissa Lita, Brian, Hafiz Askiaudin, Lasya, Hadir Bu. Ariful Wahid, Zaidan, Hadir Bu. Muhammad Habib, Hadir Bu. Muhammad Rafi, Hadir Bu Raffi. Tony, Hadir Bu. Nasihatun Nadifa, Naura, Hadir Bu. Restu, Hadir Bu. Clarissa, Salsabila, Salsabila hadir Bu. Siti Habatin, Sakit Bu. Yasinta, Zarotunisa, Hadir Bu. Mustafa Haikal, Abdul Kudus, Hadir Bu. Ahmad Bagus, Hadir Bu. Aden, Bu. Aden nggak ada ya. Afida Inayati, Hadir Bu. Alfia Ayu, Hadir Bu. Mbak Alfia posisinya di mana? Di kereta Bu. Mau kemana? Pulang Bu. Pulangnya kemana? Ke Banyuwangi. Hati-hati. Alia Rahma, Hadir Bu. Alia Zulfana Rahman, Hadir Bu. Anissa Rahma, Hadir Ibu. Alta hadir Bu. Ayu Ananda, Hadir Bu. Ermukhorik Fikri, Hadir Bu. Ilhan Fauzi, Hadir Bu. Hadir. Nurul Arifin. Nurul Arifin mana? Biasanya rajin.
Afifah, Dwi. Nggak ada juga ya. Sakit, Bu. Kenapa, Mbak? Sakit. Tadi izin di grup. Oke. Baik, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada moderator yang akan. Ibu, permisi Bu, saya habis dari kamar mandi Bu, Akbar Putra Ramadan. Amisalita juga, Bu. No. Sudah ya. Nanti kalau ada yang confirm lewat Mbak Nisa, tapi ini waktunya sudah lewat ya sebenarnya, karena kita sudah jam 8 lewat 47 menit. Baik, silakan Mbak Nisa, siapa yang akan jadi moderator untuk kegiatan pagi ini? Sebentar, Bunda. Untuk moderatornya Salsabila Azaria. Ada Mbak Salsabila tadi ya? Ada, Bu. Silakan Mbak Salsabila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Azaria Maretza yang akan menjadi moderator jalannya presentasi hari ini dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Untuk presentasi yang pertama akan dimulai dari kelompok 1. Sebentar, saya akan share screen. Apakah sudah muncul? Sudah. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Bunda, yakni cukup menjawab pertanyaan yang pertama. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Kepada Mas Akbar, Mas Firin, Mas Habib, Mas Tony, Mas Aden, dan Mas Bagus. Siapa yang akan menjadi perwakilan untuk menjelaskan? Bagus, Mbak. Mas Bagus, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Bagus, Mutmainin Billah, NIM 031 akan menjelaskan tentang interpretasi menurut Brogging. Interpretasi menurut Brogging adalah metode penafsiran hukum yang dikelompokkan menjadi 4 model. Yang pertama, interpretasi gramatikal. Menurut bahasa dan gramatik, misalnya melihat definisi lexisalnya dari istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang. Contoh istilah pesisir diartikan sebagai tanah dan pasir di pantai di tepi laut.
Yang kedua, interpretasi historis. Menurut sejarah undang-undang, mencari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya. Yang ketiga, interpretasi sistematis. Menurut sistematika atau logika, mencari maksud ketentuan undang-undang yang terkait dengan ketentuan lainnya dan menyusunnya dalam sistematik yang terstruktur. Yang keempat, interpretasi kemasyarakatan atau interpretasi teleologis atau sosiologis. Menurut masyarakat atau teologi atau sosiologi, mencari maksud ketentuan undang-undang dalam konteks kemasyarakatan atau mencari tujuan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas, maksudnya atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur, antinomi hukum, dan ketidakpastian dari suatu perundang-undangan. Interpretasi menurut Sudikno Mertokusumo dan Apitelo menyebutkan beberapa metode penafsiran hukum yang lazim digunakan oleh hakim. Yang pertama, gramatikal atau bahasa. Menurut bahasa atau gramatik, mencari maksud ketentuan hukum dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Yang kedua, interpretasi teologis, mencari maksud ketentuan hukum dalam konteks kemasyarakatan atau mencari tujuan yang ditetapkan oleh pembentuk hukum. Yang ketiga, interpretasi sistem atau logis, penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Yang keempat, interpretasi historis, mencari maksud ketentuan hukum seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk hukum pada waktu pembentukannya. Yang kelima, interpretasi komparatif atau perbandingan, membandingkan antara beberapa aturan hukum yang berhubungan dengan suatu hukum untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan hukum. Yang terakhir, interpretasi futuris. Penjelasan ketentuan hukum dapat berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap seperti rancangan undang-undang yang masih dalam tahap pembahasan di DPR. Macam-macam konstruksi hukum. Konstruksi Udah, analogi. Mas Bagus, sudah. Ya, terima kasih. Persiapan untuk kelompok 2.
kepada kelompok 2 untuk menjelaskan. Kelompok 2, Mustafa Haikal, A'la Al-Kabir, Muhammad Ariful, Anissa Sulistia, Zahratun Nisa, dan Alia Zulfana. Silakan perwakilan untuk menjelaskan pengertian interpretasi menurut Bruchings dan Sudikno. Kelompok 2, Baik, di sini saya akan dari kedua ingin menjelaskan interpretasi menurut Brookings. Menurut Brookings, macam interpretasi dikelompokkan menjadi 4 model diantaranya. 1. Interpretasi bahasa atau detail content interpretasi. Kedua, historis undang-undang. Dan ketiga, sistematis. Sebelumnya, interpretasi hukum itu merupakan penafsiran hukum, yakni cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan. Interpretasi juga disebut sebagai hukum, sebagai sebuah metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang guna ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum tertentu. Next, Mbak Gina. Yang pertama, interpretasi bahasa. Interpretasi bahasa atau detalking dalam bahasa Belanda merujuk pada pendekatan dalam penafsiran hukum yang menekankan pada makna harfiah atau literal dari kata-kata yang digunakan dalam teks hukum. Dalam konteks ini, pengadilan atau otoritas yang berwenang mengutamakan apa yang secara eksplisit tertulis dalam teks untuk menentukan makna yang dimaksud. Contohnya, dalam sebuah kontrak sewa, jika disebutkan bahwa penyewa harus membayar sewa setiap bulan, maka interpretasi bahasa akan menekankan bahwa penyewa harus melakukan pembayaran sewa setiap bulan secara teratur, sesuai dengan makna harfiah kata-kata yang digunakan dalam kalimat tersebut. Interpretasi bahasa ini penting karena memberikan dasar yang jelas dan objektif dalam menafsirkan teks hukum, sehingga memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum. Yang kedua, historis undang-undang. Interpretasi historis undang-undang dalam bahasa Belanda merujuk pada pendekatan dalam penafsiran hukum yang mempertimbangkan sejarah pembentukan undang-undang untuk memahami maksud legislator saat undang-undang tersebut dirumuskan. Dalam konteks ini, pengadilan atau otoritas yang berwenang dan memeriksa dokumen-dokumen sejarah, catatan perdebatan legislatif, dan konteks sosial politik pada saat undang-undang tersebut dibuat untuk menentukan interpretasi yang tepat. Contohnya, jika terdapat ketidakjelasan dalam teks undang-undang, pengadilan dapat merujuk pada catatan perdebatan legislatif atau dokumen sejarah lainnya untuk memahami niat legislator saat undang-undang tersebut diadopsi. Misalnya dalam kasus di mana terjadi perselisihan tentang makna istilah tertentu dalam undang-undang, pengadilan dapat melihat dokumen-dokumen sejarah untuk memahami bagaimana istilah tersebut dimaksudkan oleh para pembuat undang-undang pada saat undang-undang tersebut dibuat. Interpretasi historis undang-undang penting karena membantu memastikan bahwa undang-undang diterapkan sesuai dengan niat legislator saat undang-undang tersebut dirumuskan, sehingga mempertahankan integritas hukum dan keadilan dalam sistem peradilan. Yang ketiga, sistematis. Interpretasi sistematis adalah
pendekatan dalam penafsiran hukum yang mempertimbangkan teks hukum dalam konteks keseluruhan sistem hukum. Dalam interpretasi ini, pengadilan atau otoritas yang berwenang akan memeriksa hubungan antara pasal yang sedang diperdebatkan dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama, serta dengan undang-undang yang lainnya yang terkait. Contohnya, jika terdapat ketidaksesuaian antara dua pasal dalam undang-undang yang sama, pengadilan dapat menggunakan interpretasi sistematis dengan mempertimbangkan konteks hukum secara keseluruhan untuk menentukan makna yang tepat. Yang keempat, kemasyarakatan. Interpretasi kemasyarakatan dalam penafsiran hukum yang interpretasi kemasyarakat merupakan pendekatan dalam penafsiran hukum yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai masyarakat dalam menafsirkan undang-undang. Dalam interpretasi ini, pengadilan atau otoritas hukum memperhatikan bagaimana penerapan undang-undang akan mempengaruhi masyarakat secara luas, serta bagaimana nilai-nilai masyarakat tersebut dapat mempengaruhi interpretasi undang-undang itu sendiri. Contohnya, jika terdapat undang-undang yang mengatur tentang hak pekerja, pengadilan akan mempertimbangkan bagaimana penerapan undang-undang tersebut akan mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi para pekerja. Mungkin sekian untuk pengertian interpretasi menurut Booking dan macam-macamnya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya persiapan untuk kelompok 3. Kelompok 3 dan menyebutkan macam-macamnya. Kepada kelompok 3, yakni Amanda Putri, RR Clarissa, Alvia Ayun, Oktakila, dan Ayu Ananda, dipersilahkan. Siapa yang akan menjadi perwakilan? Saya, Mbak. Ayu Ananda. Baik. Oke, dipersilakan, Mbak. Baik, di sini kelompok 3 akan menjelaskan terkait pengertian dan macam-macam serta contoh dari konstruksi hukum. Yang pertama, pengertian dari konstruksi hukum ialah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi hukum sendiri juga disebut sebagai suatu pembentukan hukum. Kemudian ada 3 macam konstruksi hukum. Yang pertama, analogi. Analogi ialah sebuah metode konstruksi hukum yang dilakukan dengan cara mencari kesamaan rasio dari suatu undang-undang dan kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang itu. Contohnya, seperti kasus seseorang mencuri sepeda motor. Pada peraturan KUHP pasal 362 mengatur tentang pencurian, tetapi tidak secara spesifik menyebutkan pencurian sepeda motor. Nah, konstruksinya, hakim dapat menggunakan analogi dengan menyamakan sepeda motor dengan benda lain yang diatur dalam KUHP pasal 362. Kemudian,
Jenis yang kedua yaitu penghalusan hukum atau revervigining. Ialah sebuah metode konstruksi hukum yang dilakukan dengan cara menyempurnakan atau memodifikasi peraturan perundang-undangan yang ada agar sesuai dengan rasa keadilan dan perkembangan zaman. Contohnya, seorang pengusaha melakukan pencemaran lingkungan. Peraturannya terdapat pada Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak secara spesifik mengatur tentang denda bagi pengusaha yang melakukan pencemaran lingkungan. Konstruksi hukumnya, hakim dapat menggunakan konstruksi penghalusan hukum ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pencemaran, kerugian yang ditimbulkan, dan kesengajaan pengusaha. Yang ketiga, konstruksi hukum dengan jenis argumentum a contrario ialah sebuah metode konstruksi hukum yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan hal-hal yang dikecualikan dalam peraturan tersebut. Contohnya, kasus seorang anak di bawah umur yang tidak boleh menikah. Peraturannya terdapat pada Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Konstruksi hukumnya ialah dari aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak di bawah 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dilarang untuk menikah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Mbak Ayu. Persiapan untuk kelompok 4. Kelompok 4 akan menjelaskan pengertian dari konflik norma. Mohon maaf. Kepada kelompok 4 dipersilahkan menjelaskan pengertian dari konflik norma. Iya Mbak, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian konflik norma. Konflik norma dalam legal opini terjadi ketika ada perbedaan antara norma yang digunakan dalam pendapat hukum. Advokat yang membuat legal opinion harus memahami dan menjelaskan norma yang digunakan, serta menjelaskan bagaimana norma tersebut berpengaruh pada pendapat hukum. Yang selanjutnya, cara menyelesaikan konflik norma. Cara menyelesaikan konflik norma dalam legal opinion terdiri dari atas beberapa asas yang diterapkan. Yang pertama, asas lex superior deret legi inferiori. Yang kedua, asas lex posterior derogat legi priori. Yang terakhir, asas lex
spesial generali. Sekian dari kelompok 4, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kelompok 4. Kepada kelompok 5 dipersilahkan untuk menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan konflik norma. Silahkan. Kepada kelompok 5, kelompok 5 Kelompok 5, kelompok 5. Kelompok 5 Arifin, Yasinta, Baihaqi, Zidan, Dudung. Ayo Dung. Oke, saya dari rakyat dari kelompok 5 yang akan Arifin, Yasinta, Baihaqi, Zidan, Dudung. iya Mbak, iya. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang beberapa cara untuk menyelesaikan konflik norma. Yang pertama, antara lain yaitu yang pertama menentukan hierarki norma, yang kedua menerapkan asas lex specialis derogat lex generalis, yang ketiga menerapkan asas lex posterior derogat lex priori, yang keempat melakukan interpretasi norma, yang kelima mengajukan permohonan uji materi. Yaitu yang pertama menentukan hierarki norma. Ya, langkah pertama adalah menentukan hierarki norma yang berkonflik. Norma yang lebih tinggi kedudukannya akan mengalahkan norma yang lebih rendah. Hierarki norma di Indonesia diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa yang pertama UUD 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah,
Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah. Yaitu yang kedua, menerapkan asas lex specialis derogat lex generalis. Asas ini berarti bahwa norma yang khusus mengalahkan norma yang umum. Contohnya, jika ada peraturan daerah yang mengatur tentang larangan merokok di tempat umum, maka peraturan ini akan mengalahkan peraturan umum tentang larangan merokok. Yang ketiga, menerapkan asas lex posterior derogat lex priori. Asas ini berarti bahwa norma yang baru mengalahkan norma yang lama. Contohnya, jika ada undang-undang baru yang mengatur tentang suatu hal, maka undang-undang ini akan mengalahkan undang-undang lama yang mengatur tentang hal yang sama. Yang keempat, melakukan interpretasi norma. Interpretasi norma adalah upaya untuk memahami makna norma. Interpretasi norma dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yaitu yang pertama, interpretasi gramatikal, yaitu interpretasi yang berdasarkan pada makna kata-kata dalam norma. Yang kedua, interpretasi sistematis, yaitu interpretasi yang berdasarkan pada hubungan norma dengan norma lainnya dalam suatu sistem hukum. Yang ketiga, interpretasi historis, yaitu interpretasi yang berdasarkan pada sejarah pembuatan norma. Yang keempat, interpretasi teologis, yaitu interpretasi yang berdasarkan pada tujuan norma. Yang kelima, mengajukan permohonan uji materi. Jika konflik norma tidak dapat diselesaikan dengan cara di atas, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Agung. Uji materi adalah pengujian norma terhadap UUD 1945. Sekian, terima kasih dari kelompok 5. Terima kasih kepada kelompok 5. Mohon maaf Bunda, ini presentasinya sudah dijelaskan semua. Berarti ada 2 kelompok yang nggak presentasi ya Mbak ya? Iya, betul. Ya udah, untuk 2 kelompok paling tidak coba dijawab yang terkait dengan konstruksi hukum ya, karena itu adalah persoalan yang sulit, dan juga terkait dengan interpretasi. Jadi silakan kelompok yang 6 interpretasi, kelompok 7-nya konstruksi hukum. Baik. Mohon maaf Bunda, berarti ini diulang penjelasan lagi atau gimana? Karena mestinya contoh dari masing-masing kelompok kan berbeda ya. Pengertian yang baik. sama, contohnya berbeda. Langsung bisa ke contoh saja ya. Baik. Kepada kelompok 6, menjelaskan mengenai contoh-contoh dari interpretasi. Kepada kelompok 6, dipersilahkan. Hanya cukup menjelaskan contoh-contohnya saja ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh dari macam-macam interpretasi. Yang pertama yaitu interpretasi gramatikal atau bahasa. Contohnya yaitu dari kalimat asli, anak laki-laki itu sedang membaca buku di taman. Subjeknya yaitu anak laki-laki itu, predikat sedang membaca, objeknya yaitu buku, dan lokasinya berada di taman. Selanjutnya yaitu interpretasi teleologis atau sosiologis.
Contoh dari interpretasi teleologis teks yaitu konstitusi negara X menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya. Contoh dari interpretasi sosiologis fenomena yaitu tingkat pengangguran yang tinggi di sebuah kota. Yang ketiga yaitu interpretasi sistematis atau logis. Contoh dari interpretasi sistematis atau logis yaitu semua manusia adalah makhluk berakal. Selanjutnya yaitu interpretasi historis. Contohnya yaitu teks Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776. Untuk memahami sebuah teks atau peristiwa dalam konteks perjalanan waktu dengan memperhatikan latar belakang sejarah, pemikiran, dan dampaknya pada masa itu dan masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu interpretasi komparatif atau perbandingan. Contohnya yaitu produk A, pena gel ink merek X dan produk B, pena gel ink merek Y. Dengan melakukan perbandingan seperti ini, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan preferensi mereka terhadap fitur-fitur yang paling penting bagi mereka. Satunya yaitu interpretasi futuristis. Contohnya yaitu penggunaan kendaraan listrik semakin meningkat di banyak negara. Dengan memahami tren ini, kita dapat memperkirakan bagaimana kehidupan sehari-hari dan lingkungan kita mungkin akan berubah dalam beberapa tahun mendatang seiring dengan adopsi kendaraan listrik yang semakin luas. Terima kasih Mbak Afida. Dilanjut oleh kelompok 7 yang menjelaskan konstruksi hukum. Oke, baik, di sini saya akan kelompok 7 tentang konstruksi hukum. Konstruksi hukum mengacu pada proses pembentukan dan pengembangan hukum, termasuk dan undang-undang, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Ini mencakup proses pembentukan norma hukum, interpretasi hukum dilakukan oleh pengadilan, serta evolusi dan perubahan hukum seiringnya waktu. Contoh-contoh dari konstruksi hukum adalah pembentukan hukum, kemudian interpretasi oleh pengadilan, pengembangan prinsip-prinsip hukum, dan perubahan hukum. Oke, cukup sekian dari kelompok 7 pembahasan kali ini, dan saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok 7. Mohon maaf Bunda, ini sudah selesai presentasi semuanya. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Bunda akan memberikan catatan terkait apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman di sini ya. Tolong diperhatikan tadi dari kelompok 3 terkait dengan apa tadi kalau nggak salah analogi ya. Itu kurang tepat contohnya, harus hati-hati. Ada beberapa pendapat terkait dengan kebolehan melakukan analogi di dalam hukum pidana. Jadi pada prinsipnya analogi dalam hukum pidana itu diperbolehkan dalam batas-batas tertentu. Awalnya Pompel, salah satu tokoh ahli hukum pidana, menyampaikan bahwa analogi itu tidak bisa
dilakukan di dalam hukum pidana karena terikat pada pasal 1 dari Wetboek van Strafrecht, yaitu asas legalitas, nullum delictum nulla puna sine praevia lege punali, yang artinya bahwa sebuah perbuatan itu bisa dipidana manakala telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya. Jadi artinya tidak bisa gitu. Tapi kemudian dalam perkembangannya ada tokoh juga yang membolehkan dilakukan analogi di dalam hukum pidana yang kemudian itu tertuang di dalam putusan dari Hoogstraat, pengadilan di Belanda terkait dengan kebolehan itu. Dalam hal ini dalam konteks pencurian. Mencuri itu barang siapa mengambil barang untuk dimiliki baik sebagian atau keseluruhan secara tidak sah, maka ketika memenuhi unsur-unsur tersebut bisa dikatakan sebagai pencurian. Nah, persoalannya adalah makna barang. Makna barang inilah yang kemudian dianalogikan. Kalau sepeda motor udah jelas itu barang gitu kan, laptop, televisi gitu ya, itu udah jelas barang, uang. Tapi barang di sini kemudian dianalogikan, yaitu dengan yang tidak terlihat, listrik. Karena ada pencurian listrik yang kemudian hakim harus mencari listrik ini apa bisa disebut sebagai barang? Nggak kelihatan, gitu kan? Tapi kita bisa merasakan ketika kesetrum listrik. Gitu. Nah, demikian pula menyalakan saklar kaitannya dengan listrik tadi itu sebagai tanda bahwa bagaimana aliran itu ada atau tidak gitu. Kita lihat misalnya orang menyalur listrik secara ilegal gitu ya, dari kabel kemudian dia nyambungin. Nah, ini yang kemudian bisa gitu ya dianalogikan. Tapi kalau kemudian tadi contoh tadi jadi kurang tepat. Kenapa? Karena dia memang sudah berupa barang gitu ya. Satu itu. Yang kedua terkait dengan ini ya, batas usia kawin ya. Batas usia kawin itu sudah ada undang-undang yang baru dari Undang-Undang 174, ada perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa batas usia kawin baik untuk laki-laki ataupun perempuan sama, yaitu 19 tahun. Bukan lagi 16 untuk perempuan, 19 untuk laki-laki. Itu ya untuk catatan kelompok 3. Kemudian kelompok 5 catatannya. Kalau terjadi konflik norma dan kemudian tidak bisa diselesaikan terkait dengan formulasi yang ada tadi, memang ada mekanisme untuk melakukan uji materi. Uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka itu permohonannya diberikan atau ditujukan kepada Mahkamah Agung. Ya, ingat itu. Jadi, kalau materi yang diujikan adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka permohonannya kepada Mahkamah Agung. Tapi, kalau undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka uji materialnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Tadi kelompok 5 uji materi tadi ke Mahkamah Agung, padahal undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Kemudian untuk kelompok 6 macam interpretasi. Penugasan kemarin interpretasi menurut Brugging. Dan kalau kita membaca melalui buku argumentasi hukum yang ditulis oleh Profesor Philippus Mandiri Hajun dengan Ibu Tati, interpretasi ini ada 4 macam. Ada interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis gitu ya. Nah, dalam memberikan contoh interpretasi gramatikal, usahakan adalah rumusan dari sebuah pasal. Bunyi pasal itu seperti apa? Itulah yang kemudian dicoba diinterpretasikan secara gramatikal. Bukan sekedar teks gramatikal dalam arti ini ya kalimat, tidak seperti itu, karena kita bicaranya adalah bagaimana melakukan interpretasi terhadap sebuah bunyi pasal gitu ya yang tidak jelas, yang kemudian butuh dilakukan interpretasi. Maka langkah pertamanya adalah interpretasi secara gramatikal gitu ya. Jadi ingat bunyi pasal dari undang-undang. Kemudian kalau terkait dengan historis tadi dicontohin tentang undang-undangnya Amerika. Kita banyak gitu ya, ngapain harus jauh-jauh ke Amerika, tapi coba melihat
persoalan pembentukan undang-undang. Yang tentu kita semua ingat cukup lama adalah undang-undang terkait dengan ini ya, pidana ya, KUHP itu lama banget. Dari saya masih kuliah baru kemudian tahun 2023 dan itu pun pemberlakuannya masih 3 tahun lagi, satu. Yang kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual, itu juga lama, dari tahun 2017 sampai kemudian tahun 2022 baru disahkan. Nah, ada pula undang-undang yang sangat cepat, Undang-Undang IKN. Hanya hitungan hari, yaitu sekitar 58 hari kalau nggak salah, itu selesai. Nah, jadi ketika bicara historis pembentukan undang-undang, maka disitulah diceritakan mengapa undang-undang A itu sangat lama, undang-undang B bisa sangat cepat. Itu historisnya. Ada latar belakang apa? Ada sejarah apa? Sehingga produk perundang-undangan tersebut sejarahnya demikian gitu ya, ada yang cepat ataupun yang lama. Kemudian juga tadi terkait dengan interpretasi teleologis gitu ya, antara statement dengan ini tadi juga nggak nyambung gitu ya. Kita contohkan misalnya seperti ini, terkait dengan konsep anak. Konsep anak menurut undang-undang bisa dibaca misalnya di Undang-Undang Perlindungan Anak, itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Nah, kalau kemudian secara sosiologis, itu berarti kita mencoba melihat bagaimana konsep anak yang dipahami oleh masyarakat. Apakah memang iya, anak itu oleh atau di masyarakat itu dimaknainya adalah 18 tahun ke bawah, atau sebenarnya ada perbedaan-perbedaan. Nah, disitulah yang kemudian coba ditampilkan, ditunjukkan bahwa kalau pemahaman masyarakat itu usia anak itu adalah sekian sampai sekian, apa buktinya, itu seperti itu. Nah, jadi nanti tolong hati-hati. Terus kemudian tadi sekali lagi kalau Brookings hanya 4 ya, tapi di kelompok 6 tadi menyampaikan juga ada interpretasi komparatif, interpretasi futuristik. Itu kalau nggak salah Profesor Sudikno Mertokusumo ya. Jadi kalau misalnya kita berpendapat, maka harus clear mengacu pada pendapat siapa, supaya kalau ada perbedaan, kita bisa tahu bahwa saya mengambilnya dari sini. Dan sekali lagi karena ini konteksnya adalah melakukan penemuan hukum, di mana penemuan hukum itu ada dua hal, yaitu interpretasi hukum dan konstruksi hukum, maka tentunya adalah yang dibahas adalah tentang hukum itu sendiri, bukan lagi masalah yang di luar hukum. Tadi misalnya perbandingan bandingin beli pena gitu ya, isinya seperti ini sama seperti itu. Tolong nanti itu diperhatikan, karena ketika kita membuat sebuah legal opinion, tentu endingnya adalah legal problem solving. Kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara seperti apa? Tentu dengan berbasis pada peraturan perundang-undangan yang ada gitu ya. Persoalan-persoalan itu bagaimana kemudian bisa diselesaikan. Baik, saya kira itu saja ya catatan yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Lainnya sih sudah cukup bagus ya, dan kalau misalnya ada yang terlewat dan bisa mengoreksi sendiri, karena kita belajar paling tidak harus ada textbook rujukan, dan selama ini kita satu yaitu terkait dengan argumentasi hukum dari Profesor Philippus Mandirihajon, kemudian penemuan hukum dari Profesor Sudikno Mertokusumo, juga ada hukum penalaran dan penalaran hukum yang ditulis oleh Siddhartha itu ya. Nah, itu penting sekali. Lepas dari itu, saat ini, 2 hari ini, di Mahkamah Konstitusi sedang ada persidangan terkait dengan perselisihan hasil gitu ya, sengketa hasil, di mana itu merupakan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Saya berharap kalau kalian tidak ada kuliah, silahkan join ke ininya ya, webnya Mahkamah Konstitusi, dan kemudian melihat live streaming persidangan. Kenapa saya minta itu? Karena di situ bagaimana cara berargumentasi, bagaimana melakukan pemaknaan, misalnya makna dari kewenangan itu seperti apa, makna tentang gitu ya, bahwa salah satu kewenangan MK adalah menyelesaikan sengketa tentang hasil pemilu ataukah sengketa hasil pemilu. Kata tentang itu saja itu akan dirujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti ini kan melakukan interpretasi gramatikal, dan kemudian
Setelah tahu interpretasi gramatikal seperti ini, ketika kemudian dimasukkan di dalam konteks perkara, oh ternyata ini akan sangat berbeda, ada tidaknya kata tentang dalam hal ini. Nah, ini menjadi bekal gitu ya, bagaimana kemudian kita nanti ketika membuat legal opinion, ketika memang misalnya hukumnya tidak jelas atau peraturan perundang-undangannya dalam hal ini tidak jelas, maka akan dilakukan interpretasi macam apa. Kalau kemudian terjadi kekosongan hukum atau bahkan dalam hal ini tidak ada secara eksplisit gitu ya, hukum itu menyebutkan, maka apa yang kemudian bisa dilakukan? Kalau kita belajar paling tidak ada 3 hal tadi. Ada analogi, ada res profiling atau penyempitan atau penghalusan hukum, dan juga ada argumentum a contrario. Baik, mungkin sebelum ini ditutup ada pertanyaan, silakan. Nggak ada, Bu. Baik, kalau memang nggak ada dan dirasa cukup, maka perkuliahan pagi ini Bunda akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.